Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Rizky Apriliana dengan NIM 3220373. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Inventaris Sarana Prasarana SMK Pasundan 2 Bandung. Bab 1, latar belakang. Di era teknologi informasi yang semakin canggih, pemanfaatan teknologi menjadi solusi yang efektif dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. SMK Pasundan 2 Bandung merupakan salah satu sektor pendidikan yang merasakan dampaknya. Inventaris sarana prasarana di sana masih menggunakan manual, yang menimbulkan kendala seperti pencatatan data inventaris memakan waktu cukup lama, sulitnya mengetahui sarana prasarana secara real time, dan sering terjadinya human error. Dari latar belakang di atas, didapatkan identifikasi masalah. Yang pertama, masih menggunakannya cara manual dalam pengelolaan inventaris sarana prasarana sehingga menyebabkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, kesulitan dalam pelacakan sarana atau prasarana. Yang kedua, data inventaris pada sistem manual tersebar di berbagai dokumen fisik, sehingga menyulitkan pihak yang membutuhkan informasi dalam mengakses data secara cepat dan akurat. Yang ketiga, laporan inventaris yang dihasilkan dari sistem manual sering tidak up-to-date, sehingga menyulitkan dalam pemberian sarana prasarana. Dari identifikasi masalah ini, didapatkan tujuan penelitian. Yang pertama, menghadirkan sistem komputerisasi sehingga tersajinya informasi data yang benar, menghindari kehilangan data, dan memudahkan pelacakan sarana prasarana. Yang kedua, sistem ini menggunakan metode komputerisasi untuk mengelola data inventaris sehingga didistribusikannya data secara cepat dan akurat kepada pihak yang membutuhkan. Yang ketiga, mengembangkan sistem komputerisasi yang dapat menghasilkan laporan inventaris secara real time sehingga terinformasikannya data untuk mendukung pemberian keputusan. Bab 2, roadmap penelitian. Berikut penelitian yang relevan dalam membuat dan mengembangkan sistem informasi inventaris sarana prasarana berbasis web. Yang pertama, ada Andi Manuel Prima dan Dadang Iskandar Mulyana menyoroti penerapan sistem berbasis web di PT Cahaya Perdana Plastik dapat memperluas ruang iklannya dan menjadikan informasi produk lebih mudah diakses. Yang kedua, Satrio Muslim Wibowo et al. Menunjukkan bahwa perancangan aplikasi mobile di bidang akademik meningkatkan layanan informasi Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan secara fungsional. Hal ini juga sejalan dengan temuan nomor 3 Irwan Sakti Pratama et al. Dan Novia Oktaviani et al. Menunjukkan bahwa sistem berbasis web mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi proses pengumpulan inventaris di Universitas Teknologi Sumbawa dan SMP Negeri 1 Buer. Penelitian nomor 5, Mauliandika Suswara dan Indra Kurniawan menunjukkan bahwa penerapan sistem inventaris di SMK Negeri 7 Bekasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi staf dalam pencatatan inventaris, serta mengatasi permasalahan pendataan akibat pergantian staf. Bab 3, flow map yang sedang berjalan. Berikut penjelasannya. Staf memberikan list data inventaris sarana prasarana, operator menerima list data, melakukan proses input data, dan membuat laporan inventaris sarana prasarana. Staf melakukan pengecekan hasil laporan inventaris sarana prasarana sebelum meneruskan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah menandatangani laporan inventaris sarana prasarana. Analisis kebutuhan. Yang pertama, pengelolaan inventaris sarana prasarana. Sistem ini diperuntukkan untuk mengurangi beban kerja manual, mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan data inventaris sarana prasarana. Yang kedua, pengajuan inventaris sarana prasarana. Sistem ini membantu Kaprodi atau pengguna lainnya untuk mengajukan pembaharuan sarana prasarana menggunakan sistem inventaris berbasis web. Yang ketiga, laporan inventaris sarana prasarana.
Sistem dapat menghasilkan laporan inventaris dengan cepat dan mudah untuk diberikan kepada staf atau instansi lain yang membutuhkan informasi inventaris sarana prasarana. Analisis pengguna sistem. Yang pertama ada admin. Hak aksesnya yang pertama login, home, daftar ruangan, daftar kategori, daftar sarana, dan daftar pengajuan. Yang kedua ada user. Yang pertama ada login, home, daftar ruangan, dan pengajuan saya. Evaluasi sistem, di sini saya menggunakan analisis SWOT. Yang pertama ada string, memastikan alur kerja dan proses yang terstruktur, data sarana prasarana bersifat real time, membuat laporan inventaris yang membantu pemberian sarana prasarana. Yang kedua ada weakness, sistem yang ada saat ini belum sepenuhnya terhubung dengan sistem lainnya yang ada di SMK Pecinan 2 Bandung, sehingga dapat menyebabkan kesulitan dalam pertukaran informasi. Beberapa fitur belum sepenuhnya mencakup semua kebutuhan pengguna. Yang ketiga ada opportunity. Dengan perkembangan teknologi, terdapat peluang untuk meningkatkan sistem dengan fitur-fitur terbaru. Sistem dapat diperluas dengan menggabungkan sistem lainnya. Pengembangan lebih lanjut dari fungsi sistem dapat mencangkup pengelolaan pemantauan, pemeliharaan barang, atau penerapan sistem notifikasi lainnya. Yang keempat ada tiers. Sistem ini dapat terkena ancaman keamanan data kapan saja, termasuk potensi kebocoran data dan akses tidak sah ke informasi inventaris. Jika sistem tidak ada pemeliharaan dan dukungan teknis yang tepat, sistem dapat mengalami masalah dan gangguan pengelolaan inventaris. Bab 4 Perancangan Sistem. Berikut use case diagram. Admin dapat melakukan login dengan memasukkan email dan password yang benar. Jika login berhasil, maka akan masuk ke halaman home. Di halaman home terdapat halaman lainnya, yaitu daftar ruangan, daftar kategori, daftar sarana, dan daftar pengajuan. Di dalam daftar ruangan terdapat tambah ruangan jika tidak ada ruangan yang dicari, dengan mengisi form yang tersedia. Lihat ruangan merupakan detail ruangan yang berisi visualisasi ruangan secara 360 derajat. Lalu ada edit ruangan. Edit ruangan diperuntukkan untuk mengedit data yang tidak sesuai. Jika kita klik simpan, maka data akan tersimpan. Jika diklik hapus, maka data seluruhnya akan terhapus. Download laporan ini berbentuk Excel. Lalu ada daftar kategori. Jika tidak ada daftar kategori yang sesuai, kita bisa tambah kategori dengan mengisi form tambah kategori di tambah kategori. Jika data kategori tidak sesuai, kita bisa mengedit kategori di edit kategori. Lalu daftar sarana. Sama seperti kategori, kita bisa tambah sarana jika sarana yang kita inginkan tidak ada. Lalu kita bisa mengedit data sarana di edit sarana. Lalu ada daftar pengajuan. Daftar pengajuan ini berisi data pengajuan yang diajukan oleh user. Kita bisa meng-approve atau mereject pengajuan tersebut. Lalu ada user. User bisa mengakses login dengan memasukkan email dan password. Lalu terhubung ke home. Dan ada beberapa halaman lainnya seperti daftar ruangan dan pengajuan saya. Di daftar ruangan ini, user hanya bisa melihat ruangan dan mendownload laporan. Lalu, di halaman pengajuan saya, berisi data yang diajukan oleh user dan status yang ditampilkan. Lalu ada buat pengajuan. Buat pengajuan ini berupa form untuk mengajukan barang atau sarana yang akan diajukan. Berikut adalah perancangan antarmuka. Di sini saya hanya mengambil sampel login, home user, dan home admin. Bab 5 Implementasi dan pengujian.
Di sini saya hanya mengambil sampel implementasi login, home user, dan home admin. Lalu, saya juga hanya mengambil sampel pengujian sistem dari sisi admin di bagian login dan daftar ruangan. Sama seperti di sisi user. Bab 6, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan implementasi dan pengujian sistem informasi inventaris sarana prasarana dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan yang pertama, dengan dirancang dan dibangun sistem di SMK Pasundan 2 Bandung memudahkan pengguna dalam pencatatan, pencarian, dan pelacakan aset, mengatasi masalah pengelolaan data yang sebelumnya tersebar. Yang kedua, sistem ini terpusat dalam satu database sehingga memudahkan untuk mengakses dan mencari data secara cepat dan akurat bagi pihak yang membutuhkan. Lalu, sistem ini menghasilkan laporan inventaris yang up-to-date. Hal ini dapat menunjang proses pengadaan dan pendistribusian sarana prasarana yang lebih efisien. Selain itu, pengguna dapat mengakses laporan inventaris dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Saran, berikut beberapa saran untuk pengembangan dan perbaikan sistem di masa depan. Yang pertama, pengembangan fitur pengajuan pengguna untuk mendapatkan laporan pengajuan agar menjadi transparan dan lebih cepat dalam proses pengajuan sarana prasarana. Yang kedua, penambahan fitur import data dengan format CSV atau Excel pada sistem inventaris sarana prasarana untuk mempercepat penginputan data. Lalu selanjutnya, pengembangan berkelanjutan seperti autentikasi ganda untuk menjaga keamanan data meskipun sudah diterapkan fitur keamanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.